Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab Al-Manzumah fi ilmi al-qira'at. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Muqaddimah, yaitu pengantar dalam ilmu qiraat. Taib. Kita selesai membaca ya siapa saja rawi dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan hafalan dan juga bacaannya, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, bagian B. Masuk ke poin yang B. Yang pertama kemarin tentang apa-apa atau mayarji'u, apa-apa yang kembali kepada sanad. Ya. Apa-apa yang kembali kepada sanad ada 3 poin. Yang pertama tentang al-mutawatir, al-ahad, dan asyadz. Selesai. Kemudian yang kedua tentang qiraah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kemarin tentang rawi dan penghafal yang terkenal dengan hafalan dan bacaan Al-Qur'annya. Kita masuk ke bagian bab yang baru, yaitu ma yarji'u ilal ada, apa-apa yang kembali kepada ada. Ya. Apa-apa yang kembali kepada ada. Yang diinginkan dengan ada, atau apa yang dimaksud dengan ada itu adalah menyambung, menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Ya, memperdengarkan. Ya, ada istilah tahammul Qur'an. Tahammul Qur'an itu bagaimana seorang itu menerima dari guru, dia kuasai, dia talaqi kepada guru. Itu namanya tahammul Qur'an. Kalau ada, ya, ada istilah ada itu bagaimana dia membaca dan memperdengarkannya kepada orang lain. Ya. Dia mengambil bacaan dari guru, itu disebut tahammul Qur'an. Kalau dia membacakan dan memperdengarkan kepada orang lain, itu disebut dengan ada. Nah, di dalam ada ini ada beberapa rukun. Ya. Ada beberapa rukun. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-muaddi, yaitu orang yang melakukan ada. Ya. Yaitu guru yang mengajari Al-Qur'an disebut dengan al-muaddi. Kemudian yang kedua, rukun kedua adalah ada al-muadda ilaihi, yaitu muta'allimul Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ya. Kemudian rukun yang ketiga ada yang disebut dengan al-muadda, yaitu apa yang mau dibaca, apa yang mau disampaikan ya kepada orang lain, yaitu Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Ya. Kemudian rukun yang keempat ada sifatul ada, yakni cara dia menyampaikannya, cara dia mentartilkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattalnahu tartila." Dan kami membacakan dan kami membacanya secara tartil. Ya. Maka tartil itu ya artinya dia membacakan Al-Qur'an dengan jelas, dengan terang, ya, dengan memberikan setiap huruf haknya. Itu disebut dengan tartil. Membacakan Al-Qur'an dengan jelas,
atau terang dengan memberikan setiap huruf itu haknya, makhrajnya, sifatnya, tajwidnya, dan seterusnya. Naam, dan tartil itu ada 3 ya, ada 3 bentuk. Pertama ada yang disebut dengan tahqiq, yaitu dia mentartil Al-Quran dengan kadarnya, tidak cepat, tidak cepat dan juga tidak terlalu lambat, ya, sesuai dengan kadarnya. Dan yang kedua ada yang disebut dengan tadwir, dia mentartil Al-Quran dengan bacaan sedikit lebih cepat. Ya, kalau tahqiq tadi dia cepat, kalau tadwir itu ya kalau tahqiq itu sesuai kadarnya dengan ya, biasa saja. Kemudian tadwir itu lebih cepat. Kemudian ada yang disebut dengan hadar. Ya, dia mentartil Al-Quran itu dengan cepat. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke pembahasan al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang waqaf dan ibtida. Kita baca dulu bait syairnya. Wal ibtida bihamzi waslin qad fasha wa hukmuhu indahumu kama tasha. Ya. Min qubahi aw min husni aw tamami aw iktifa bihasabil maqami wa bisukuni qif alal muharrakah wa zidal ismamu li dhammil harakah. Tentang ismam. Wa raf'u fihi mithlu kasrin usila wal fathu dhani anhu hatman hudhila filha allati bitta'i rasman khulfu wa waika anna lil kisai waqfu minha alal ya wa abu amrin ala kafin laha. Ini kalau syair itu begini ya. Jadi ini harusnya menyambung ke setelahnya, tapi karena dia bait syair, kayak dipotong di sini agar nanti sesuai dengan wazannya. Ya. Jadi kan harusnya ala kaf. Ya. Ala kafin laha wa ghairuhum qad hamala. Wa waqafu bila minahwi mali. Hadzal rasuli ma'adal mawali. As-sabiqaini fa'ala ma waqafu wa shibhu dzal mithali nahwahu qifu. Taib. Al-masail pembahasannya al-awwal yang pertama adalah ya al-muradu bil ada, apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud dengan ada. Ya, apa yang dimaksud dengan ada. Maka sebelum masuk ke pembahasan sudah ya. Al-muradu bil ada sudah tadi kita bahas. Kemudian yang bagian asani yang kedua, al-muradu bil waqaf. Al-muradu bil waqfi. Apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud dengan waqaf. Jadi waqaf, sering kita dengar istilah waqaf dalam membaca, dalam istilah ilmu qiraat, itu dia menghentikan bacaan untuk bernafas. Itu artinya waqaf. Waqaf itu dia menghentikan bacaan Al-Quran untuk bernafas, mengambil nafas. Ya. Dia hentikan dengan keinginannya sendiri dan berniat untuk melanjutkan. Ya, ini namanya waqaf. Ini dimaklumi ya. Kita sudah faham arti dari waqaf. Adapun ibtida, ya. Yang bagian C, al-muradu bil ibtida. Ini keliru ya, harusnya ibtida bukan ibtida. Adapun ibtida
itu artinya dia memulai membaca dalam bentuk mengawali dari awal atau melanjutkan. Ya. Jadi setelah waqaf berhenti, kemudian dia mengawali, itu namanya juga ibtida. Atau dia dari awal membaca Al-Quran, itu juga disebut ibtida. Ya, itu namanya ibtida. Taib. Dan hukum seputar waqaf itu lebih banyak daripada hukum seputar ibtida. Ya. Hukum seputar waqaf itu lebih banyak daripada ibtida. Ya. Di bait pertama kita baca walibtida bihamzi waslin qad fasya. Bahwasanya ibtida dengan hamzah, ya, memulai bacaan dengan hamzah wasol, ya, itu terjadi berjalan di tengah para ulama. Qad fasya. Ya, fasya artinya berjalan di tengah para ulama. Ya. Ini pembahasan tentang ibtida dengan hamzah wasol, ini tidak ada di kitab An-Nuqayah, ya. Ini tambahan dari penyair. Tidak ada di buku An-Nuqayah. Taib. Hamzah wasol itu ada 3 bentuk. Ya. Ada hamzah wasol yang diharokati dengan dhammah, ada juga hamzah wasol yang diharokati dengan fathah, ada pula hamzah wasol yang diharokati dengan kasrah. Ya. Yang diharokati dengan dhammah misalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Jadi unzur. Ya, kata unzur itu adalah hamzah wasol yang diharokati dengan dhammah. Unzur. Dan ini pembahasannya ada kaitannya ya dengan ilmu nahwu. Ya, karena di situ ada fi'il amr. Unzur adalah fi'il amr. Dan harokat hamzah wasol itu ada aturannya. Ya, ini pembahasannya telah berlalu di halaqah yang lainnya, di daurah yang lainnya di ilmu nahwu. Jadi ada hamzah wasol yang diharokati dengan dhammah. Seperti unzur kaifa darabu lakal amsal. Ada juga hamzah wasol yang diharokati dengan fathah. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ya, alnya itu adalah hamzah wasol. Maka itu ya alif lam ta'rif itu diharokati dengan fathah. Ada juga yang ketiga adalah diharokati dengan kasrah. Ya, misal ini sama seperti yang pertama tadi, dia adalah fi'il amr misalnya pada ayat i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ya, kata i'lamu itu hamzah wasol diharokati dengan kasrah. Taib. Ya, jadi hamzah wasol itu ditulis dengan alif ya. Hukumnya dia dibaca atau diucapkan hanya di awal kata atau di awal kalimat. Dan dia tidak diucapkan ketika disambung atau diletakkan atau terletak di tengah kalimat. Ya, diletakkan di awal, di tengah kalimat. Taib. Kita lanjutkan membaca. Ya, ini yang pertama, bait pertama yang bagian kanan. Ini tentang ibtida dengan hamzah wasol. Telah kita bahas. Kemudian yang berikutnya wa hukmuhu indahumu kama tasya. Ya, waqaf dan ibtida itu memiliki hukum. Ya, memiliki hukum. Setidaknya ada 4 hukumnya disebutkan di bait yang berikutnya. Min qubhin. Pertama adalah qabih. Kemudian au min husni, hasan. Ya. Qabih artinya jelek ya. Jadi ada juga waqaf atau ibtida yang jelek, yang harusnya tidak waqaf dan tidak ibtida di situ seseorang ketika membaca Al-Qur'an. Ada juga hukumnya yang disebutkan hasan, yaitu bagus. Ya. Ada juga au tamami, tamam. Tamam artinya sempurna. Jadi waqaf di situ dia sempurna, bagus. Dan ada juga yang au iktifa. Iktifa itu cukup ya, boleh. Ya.
Jadi ada 4. Jelek, qabih, jelek, kemudian hasan, husni, hasan, bagus, kemudian tamam, sempurna, dan iktifa, cukup. Di situ wakaf. Ya. Jadi wakaf qabih yang pertama kita bahas. Wakaf qabih itu artinya kalau dia berhenti pada suatu kata yang punya keterkaitan makna dengan kata setelahnya. Ya. Dan kalau dia berhenti di situ maka maknanya kurang bagus atau fasid. Ya, kurang bagus ya atau fasid. Misalnya pada kalimat la ilaha illallah, maka jika seorang wakaf di kata ilah, la ilah, maka ini maknanya fasid. La ilah, tidak ada ilah. Ya kan tidak mungkin tidak ada ilah. Jadi dia tidak boleh wakaf di situ. Itu wakaf qabih namanya. Ya. Wakaf qabih. Jadi diperhatikan makna ayatnya. Ya, diperhatikan makna ayatnya. Jika dia ada keterkaitan dengan kata setelahnya, maka dia tidak boleh wakaf di situ, tidak boleh berhenti. Ya, sebab maknanya kurang bagus atau fasid. Nah, barakallahu fiik. Seperti juga pada ayat misalnya kita lihat ayatnya misalnya wa idz qala allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ya, ada kalau misalnya sebagian imam atau sebagian orang membaca Al-Qur'an berhenti di kata indik, ya maka ini maknanya fasid. Ya, maknanya fasid. Maka dia harus lanjutkan. Dan ingatlah, ya, wa idza qalu, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik ini berkata, Allahumma inka qalu Allahumma, ya Allah, ini orang-orang musyrik ya. In kana hadza huwal haqq, jika betul Al-Qur'an ini dialah yang benar dari sisi engkau wahai Allah, min indika, dari sisi engkau, maka disambung fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Ya. Maka tidak boleh berhenti di kata indika. Kenapa? Karena nanti ketika memulai dari kata fa'amtir alaina hijaratan dan seterusnya, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Ya. Maka ini maknanya fasid kalau dipotong di kata indik. Ya. Jadi tidak boleh berhenti di kata indik. Karena ini terkait dengan maknanya dengan dengan kalimat setelahnya. Ya. Nah, seperti juga pada ayat ya 72 di surah Ali Imran juga seperti itu ya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, kita ulang bacanya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya, ini harus ambil nafas panjang ya di sini. Karena ayat ini tidak boleh ada wakaf kecuali di akhir ayat saja. Sebab maknanya akan fasid kalau berhenti di salah satu kata di dalam ayat ini. Ya. Ya, artinya adalah sekelompok lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perhatikanlah, ya, seolah-olah engkau beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, ya, wajahan nahar, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya.
dan ingkarilah dia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali kepada kekafiran. Ya, jadi ini satu makna ayat ini. Tidak boleh dipotong. Maka tidak boleh wakaf di salah satu kata di dalam ayat ini. Ya. Jadi harus diperhatikan makna ayat. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Tidak boleh wakaf kecuali di akhir ayat. Jadi harus mengambil nafas panjang. Kenapa harus mengambil nafas panjang? Karena ada 3 tempat, ya, ini matnya panjang, ya, domir, muttasil, dan munfasil. Pada kata ta'ifah ini domir muttasil, jais domir, atau bukan domir, ya, mat, ya, mat jais, mat wajib muttasil di sini. Karena ada mat, yaitu alif, ketemu dengan hamzah, maka ini dibaca paling tidak 4 harokat atau 5 harokat. Demikian pula pada kata billadzi unzila, ini juga ada mat munfasil, mat jais munfasil, maka dia juga 4 harokat atau 5 harokat. Demikian pula pada kata wakfuru akhirahu, ya, maka dia dibaca 4 harokat, ya, jadi harus panjang nafasnya. Ya, atau kalau mau, ya, kalau seorang yang memiliki nafas pendek, ya, agar maknanya tetap dapat, dia wakaf di akhir ayat, maka dia boleh membaca dengan jalur yang lain. Jadi ada jalur, kalau jalur yang kita pakai biasanya adalah jalur syatibiyah. Itu dibaca, ya, kata ta'ifah, kemudian billadzi unzila, kemudian wakfuru akhirahu, itu dibaca 4 harokat di situ matnya. Mat jais muttasil dengan mat wajib muttasil, dan mat jais munfasilnya itu dibaca 4 harokat. Tapi kalau jalur thayyibatun nasyr itu matnya hanya 2 harokat. Ya, jadi bisa lebih cepat dapat nafasnya dari jalur thayyibatun nasyr. Tapi kalau dari jalur syatibiyah harus menyiapkan nafas yang panjang. Thayyib. Kemudian ini wakaf qabih, wakaf qabih, ya. Ya. Pada ayat-ayat ini tidak boleh berhenti di kata indika, dan di sini juga di ayat yang bawahnya ini tidak boleh berhenti di kata manapun. Jadi harus wakaf di kata yarji'un. Ya, karena maknanya akan fasid jika berhenti di situ. Kemudian kita lanjutkan, itu wakaf qabih. Kemudian kita lanjutkan wa min husni. Ada namanya wakaf hasan. Wakaf hasan bagus. Jika dia wakaf di situ, itu bentuk hasan atau baik, bagus. Tidak ada masalah jika berhenti di wakaf ini. Ya, misalnya kita berikan contoh pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dia tidak membaca seperti itu. Dia wakaf di kata alhamdulillah. Kemudian dia lanjutkan, ambil nafas, kemudian rabbil alamin. Maka ini tidak ada masalah, karena maknanya sudah sempurna saat wakaf. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini sudah sempurna maknanya. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Ini tidak masalah, ya. Ini wakaf hasan. Ya, jadi ketika makna kalimatnya sudah sempurna, tidak ada keterkaitan makna dengan kata setelahnya, maka dia berhenti di situ adalah wakaf hasan. Nah, kemudian ada wakaf au tamam, ya, au tamami. Ada namanya wakaf tamam, sempurna, yaitu ketika wakaf di akhir ayat, itu namanya wakaf hasan, wakaf tamam. Ya, berhenti di akhir ayat itu adalah wakaf tamam. Ya, sehingga tidak ada lagi keterkaitan makna maupun lafaz dengan kata setelahnya. Ya. Tidak ada keterkaitan makna dengan kata setelahnya. Ya. Misalnya pada surah Al-Baqarah itu yang sering kita baca, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, kalau dia berhenti di situ maka itu wakaf hasan. Kemudian dilanjutkan dengan wa ulaika humul muflihun.
Ya. Ketika berhenti, maka ini wakaf tamam. Sebab tidak ada lagi hubungannya dengan ayat setelahnya. Jadi boleh berhenti pada kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu boleh di situ wakaf hasan. Tapi kalau dia sambung itu lebih bagus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, pada kata muflihun itu dia berhenti, nah itu wakaf tamam. Ya, di akhir ayat. Ya, di akhir ayat. Kemudian awiktifa, kita masuk ke yang ketiga yaitu wakaf kafi. Ya, wakaf iktifa atau wakaf kafi ya, cukup dia dicukupkan dengan wakaf itu. Kalau dia ingin wakaf itu artinya dia punya hubungan secara makna. Ya, di kata yang dia wakaf di situ itu punya hubungan secara makna dengan kata yang lainnya, tetapi bukan secara lafaz. Ya, tetapi bisa difahami. Ya, itu boleh di situ dia wakaf. Misalnya ayat yang mengandung pilihan-pilihan ya. Ya, ayat 23 dari surah An-Nisa. Ya, ketika berhenti di salah satu pilihan, ya ini ya ayat tentang mahram ya. Ya, tentang mahram. Misalnya berhenti pada kata ya wabanatul akhi misalnya, atau berhenti di kata akhwatukum ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Ambil nafas, berhenti, ya berhenti kemudian ambil nafas. Wa ammatukum wa khalatukum dan seterusnya, maka itu wakaf kafi. Boleh. Ya, itu boleh berhenti di salah satu pilihan-pilihan ini. Ya. Ini wakaf kafi. Ya, karena dia meskipun secara lafaz ada keterkaitannya, tetapi secara makna bisa difahami. Ya. Secara makna sudah bisa difahami, meskipun masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya. Naam, barakallahu fiik. Ini wakaf kafi. Bihasabil maqami. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian ya ada 4 hukumnya ya. Itu tentang wakaf tadi. Sekarang kita masuk ke ibtida'nya. Ibtida itu sama halnya dengan wakaf tadi. Ada 4 juga hukumnya. Kalau ada wakaf qabih, maka ada juga ibtida yang qabih. Ya, ada permulaan bacaan yang jelek di situ. Jadi harus diperhatikan ini. Ya, misalnya pada ayat kita lihat di sini. Ya, ayat 72 dari surah Al-Maidah. Ayat 70 dari surah Al-Maidah yang biasa kita baca. Ya, misalnya laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Misal dia berhenti di situ ya. Ya, seorang ketika berhenti di sini kemudian dia ibtida ya. Dia wakaf di sini kemudian dia ibtida, dia mulai lagi. Ini wakafnya sudah bagus di sini ya, karena tidak ada lagi keterkaitan makna dengan setelahnya. Ya. Sesungguhnya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, itu maknanya sudah sempurna. Maka di sini ketika dia wakaf sudah benar. Wakaf, ambil nafas. Tapi kalau seorang memulai ibtida'nya dari kata innallaha huwal masih ibnu Maryam, maka itu keliru. Iya. Ketika dia mulai lagi ibtida'nya, dia mulai dari kata innallaha huwal masih ibnu Maryam, itu keliru. Karena ini adalah ucapan orang kafir. Ya, maknanya apa? Sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, ini bukan ucapan kita ya. Itu ucapan orang kafir. Tidak boleh kita memulai dari kata innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Dia harus melanjutkan pada kata setelahnya itu waqalal masihu ibnu waqalal masihu ya bani Israil dan seterusnya.
Ya, maka ini ibtidak yang keliru kalau dia memulainya dari kata inna. Ya, setelah dia wakaf pada kata Maryam, dia kembali lagi kepada inna. Itu keliru ya. Ya, jadi harus diperhatikan makna ayat. Ya, maka ini ibtidak yang keliru ketika dia membaca ayat ini. Ya. Dan dari sini juga kita mendapatkan faidah bahwa kebanyakan pada kata setelah qala atau yaqulu ketika ada dalam ayat ada kata qala atau yaqulu, maka tidak boleh kita ibtidak dari kata setelahnya. Ya, tidak boleh kita ibtidak dari kata setelahnya. Ya, itu setelah qala. Meskipun itu di akhir ayat. Ya, meskipun itu di akhir ayat. Seperti misalnya di surah As-Saffat ini di ayat 152 dan 151 dan 152 kita perhatikan. Maka tidak boleh kita memulai membaca ayat 152 ini dari kata waladallah. Ya. Kenapa? Karena ayat setelah sebelumnya ada kata yaqulun. Ya, ada kata yaqulun. Maka kalau misalnya kita membaca ayat ini, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Kita wakaf, ambil nafas, kemudian waladallahu wa innahum lakadzibun. Itu keliru ya. Kita permulaannya dari kata walada itu keliru. Karena ada kata yakulun di sini. Ya. Kalau mau bagus, ya kita bacanya begini. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ya, kita wakaf berhenti di sini ambil nafas. Karena memang wakaf di akhir ayat itu adalah wakaf tamam. Kemudian kalau mau ibtida itu jangan dari walada, tapi kita ambil dari kata la yaquluna. Jadi ala innahum min ifkihim la yaqulun. La yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Ya, itu baru bagus bacanya jika membaca seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, ini wakaf atau ibtida yang qabih. Ya, dia harus perhatikan makna ayat ya. Kalau ada kata qala atau yaqulu itu ya jangan kita ibtida di kata setelahnya. Jangan kita ibtida di kata setelahnya, karena nanti akan menjadi ibtida yang qabih. Dari sini tampak ya bahwa di dalam masalah ibtida itu dan wakaf itu seorang perlu mengenal dari bahasa Arab, perlu mengenal dari tafsir, ya, makna ayat Al-Quran Al-Karim. Naam, barakallahu fiik. Kemudian ada tadi wakaf hasan, maka ada juga ibtida yang hasan. Ya, ada juga ibtida yang hasan. Ya, ada ibtida hasan. Yaitu kalau dia terkait dengan ayat sebelumnya, kata sebelumnya. Ya, itu secara lafaz, bukan secara makna. Ya, secara makna sudah sempurna, tetapi dia masih ada keterkaitan makna dengan ayat sebelumnya. Maka ini ibtidak hasan, boleh di situ, bagus. Ya, misalnya di ayat ke-7 dan ke-8 dari surah Al-Baqarah, kita juga buka dulu. Ya. Tidak cocok untuk disambung ya. Tidak cocok untuk disambung memang. Maka di awal ayat 8 itu lebih bagus kalau dia ibtida. Jadi jangan disambung. Azimu wa minan nas, jangan disambung. Jadi memang lebih bagus kalau dia ibtida di awal ayat. Ya, jadi setelah membaca walahum adzabun azim, waqaf. Baru ibtidanya di awal ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah dan seterusnya. Jadi ibtidanya di awal ayat. Ya. Ibtidanya di awal ayat. Karena dia terkait dengan ayat sebelumnya memang maknanya, tetapi tidak secara lafaz. Ya, tidak secara lafaz dia keterkaitannya, hanya secara makna. Ya, maka tidak cocok untuk disambung antara ayat 7 dan 8.
Misalnya seorang memiliki nafas yang panjang ketika sampai di kata adzabun azim dan ingin melanjutkan ke sini wa minan nas, maka lebih bagus dia wakaf di azim kemudian masuk ibtida di wa minan nas. Baik, barakallahu fi. Kemudian lanjut lagi ibtida kafi. Ibtida Hasan. Tamam ya, kita masuk ke tamam. Ada ibtida tamam juga, yaitu kalau dia terputus sebelumnya dengan ayat, itu baik secara lafaz maupun makna. Jadi secara lafaz maupun makna sudah tidak ada keterkaitan lagi, maka dia wakaf dan kemudian dia ibtida di situ, maka itu bagus. Seperti kata misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian dia wakaf, ambil nafas, kemudian dia ibtida dari ayat lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ya, maka ini ibtida yang tamam, ibtida yang sempurna. Karena makna maupun lafaz dari ayat sebelumnya dan setelahnya itu sudah sempurna. Itu sudah sempurna. Nah, itu sudah sempurna. Kemudian yang terakhir ada awiktifa. Kalau ada wakaf kafi, ada juga ibtida kafi. Ya, ibtida kafi itu apabila dia terkait dengan sebelumnya secara makna, tetapi tidak secara lafaz. Ya, maka itu boleh dia ibtida juga. Ya, tetapi kurang bagus. Hanya saja dia memang cukup untuk tidak di situ. Dia ada keterkaitan makna dengan ayat sebelumnya, tetapi tidak secara lafaz. Ya, secara lafaz dia sudah tidak ada keterkaitan lagi. Maka ibtida dari kata yang seperti ini itu cukup, ya, boleh. Misalkan seperti ayat ya, antara ayat ke-6 dan ayat ke-7 dari surah Al-Baqarah, ya, itu boleh juga ibtida pada kata khatamallah, ya, ibtida kafi, kafin. Karena hubungan kedua ayat ini secara makna bukan secara lafaz. Secara lafaz sudah terpisah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Itu secara makna sudah sempurna. Ya. Kemudian meskipun secara makna masih ada keterkaitannya dengan yang ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya, secara makna sama, memiliki keterkaitan tapi secara lafaz sudah tidak ada nyambungnya. Ya, maka ini boleh kafi ya, cukup ya untuk tidak di sini. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi membaca bait syairnya. Wa bisukuni kif adal muharrakah. Ya, jadi hukum tentang wakaf dan ibtida telah kita terangkan dan juga contoh-contohnya. Ya, kemudian penulis berpindah ke bait yang ketiga menjelaskan tentang wakaf di atas kata yang berharokat. Wa bisukuni qif 'alal muharrakah. Ya. Jadi wakaf itu ada beberapa bentuk, ya. Ada wakaf di atas baris sukun, ya, wa bisukun. Yang kedua ada dikatakan wazidal ismam lidhammil harakah. Ada juga wakaf di atas kata atau kalimat yang ismam, ya, yang ismam lidhammil harakah, untuk dom harokat dhammah. Ya, dia ismam di situ. Ismam itu kita telah paham semua ya. Ismam itu memonyongkan bibir ya, memonyongkan bibir. Isyarat memonyongkan bibir, tapi tidak bersuara, tidak ada harokat dhammahnya. Bukan membaca u, tetapi tidak tersuarakan u-nya. Hanya saja diisyaratkan dengan bibir yang dimonyongkan. Kemudian di bait berikutnya warraumu fihi mithlu kasrin usila. Dan juga yang ketiga adalah ada istilahnya raum. Warraumu, ada raum. Nanti kita lihat raum itu artinya apa. Kita akan terangkan nanti. Jadi wakaf itu ada 3 bentuknya. Pertama ada yang berhenti di kata yang di baris sukun, ada juga yang berhenti di kata yang
di baris dhammah tapi dia dengan ismam, ya, karena dia waqaf maka dia ismam. Ada juga yang dengan raum, ya. Taib, ada juga dengan raum. Jadi asalnya itu dengan sukun. Ya, waqaf itu dengan sukun, kan berhenti ya, maka dia dengan sukun. Ya, maka dia dengan disukun, itu asal dari waqaf. Bentuknya adalah dengan sukun. Maka berhenti di atas kalimat yang berharokat dan ditambah ismam itu untuk kalimat yang akhirnya di dhammah. Ya, akhirnya di dhammah. Jadi kalau ada kata yang akhirnya di dhammah, maka itu ketika dia waqaf, itu boleh dia isyaratkan memonyongkan bibir. Ismam artinya isyarat bibir dimonyongkan tanpa ada suara seperti pada ayat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi bibir bisa dimonyongkan, boleh dimonyongkan. Jadi pada kata ucapan setelah ucapan nasta'in, nah itu bibir dimonyongkan di situ. Ya, itu namanya ismam. Ya, ismam ini di bacaan kita Hafs an Asim itu ada juga di surah Yusuf ya. Di surah Yusuf ada ya, ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ya, pada kata ketika mengucapkan ta'man setelah man itu bibir dimonyongkan manna. Ya, tapi tidak tersuarakan u-nya. Jadi manna, ya bibir dimonyongkan di situ. Ini ada di bacaan kita. Ini hanya satu-satunya ismam yang ada di riwayat Hafs an Asim. Ya, adapun di riwayat yang lain itu banyak ya ismam. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian penulis menyebutkan warraum. Warraum ya. Itu juga berlaku pada harokat dhammah. Ya. Berlaku pada harokat dhammah. Ya, rom itu artinya apa? Rom itu adalah mengucapkan sebagian harokat, ya, hanya sebagian saja, tidak full. Misalnya pada kata yasha limai yasha, jadi bukan yasha'u, bukan yasha'u. Ya, kalau asalnya kan di bacaan kita yasha'u. Kalau mau menyambung dengan kata setelahnya itu dibaca u di situ. Tapi kalau raum itu tidak dibaca u, tapi dibaca yasha'u. Ya, sedikit saja ya, hanya sepertiga bagian harokat dhammahnya disebutkan. Yasha'u, yasha'u, bisa dibedakan ya. Kalau yang sempurna pembacaannya kan yasha'u. Tapi kalau raum itu yasha'u. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kata penulis wal fathu dzani anhu hatman hudhila. Ya, bahwa harokat fathah itu hudhila. Itu terlarang, tidak boleh ada raum ataupun ismam. Yang boleh itu ada raum adalah pada harokat dhammah. Demikian pula ismam di harokat dhammah. Ya. Jadi kalau fathah maka itu tidak boleh. Tidak boleh ada raum maupun ismam. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian di bait berikutnya filha, ini hak ya, ada hamzanya. Tapi karena dia mengikut wazan supaya sempurna wazannya, maka dia dihilangkan hamzahnya. Filha allati bitta'i rasman khulf. Ya, khulfu. Ya, maksudnya adalah pada hak taknis. Ya, hak taknis itu maksudnya tak marbutah ya. Ya. Bentuknya seperti hak tapi ada tak, ada titik duanya, itu hak yang ditulis dengan tak secara rasam itu ada silang pendapat. Ya. Ada silang pendapat untuk wakaf di situ. Maka kembali kepada qiraat ya. Karena itu ada di riwayat-riwayat ilmu qiraat juga.
Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian penulis mengatakan wa waika anna lil kisai waqfu. Kemudian pembahasan tentang waika anna. Ini kata dalam ayatnya waika anna. Itu di surah, kita lihat surahnya, di surah Al-Qasas ya. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka anna Allah yabsut. Ya, wa ka anna. Ini ada keunikan di kata ini ya. Ada 3 mazhab tentang wa ka anna di kalangan ahli qiraah. Ya, disebut Al-Kisai di sini. Al-Kisai itu wakafnya di atas huruf ya-nya. Jadi wai ka'annallaha yabsutur rizq dan seterusnya. Jadi kalau wakaf di sini dia wakafnya. Jadi misalnya bil amsi yaquluna wai, berhenti. Ka'annallaha yabsutur rizqa dan seterusnya. Jadi di ya-nya dia wakaf. Ya, di ya-nya dia wakaf. Setelah kata wai ya dia wakaf, berhenti, ambil nafas. Kemudian disambung ka'annallah dan seterusnya. Itu di riwayat Al-Kisai, di qiraat Al-Kisai. Ya, adapun Abu Amrin itu wakafnya di atas huruf kaf, ya. Jadi di atas huruf kaf. Jadi setelah kata waik itu berhenti. Jadi kalau qiraat Abu Amrin itu dia membacanya bil amsi yaquluna waik annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Waik. Kalau Al-Kisai tadi wai, ya, berhentinya. Kemudian yang ketiga ada juga selain dari Al-Kisai dan Abu Amrin itu wakafnya di atas huruf nun. Ya, di atas huruf nun. Jadi setelah wai ka'anna, ya. Jadi dibacanya bil amsi yaquluna wai ka'an, berhenti, ambil nafas. Kemudian Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih. Jadi kata waika anna itu ada 3 bentuk wakafnya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kata penulis di bait setelahnya minha alal ya wa Abu Amrin, sudah ya, tadi ya. Minha alal ya wa Abu Amrin. Jadi di Abu Amrin di atas huruf ya tidak tersebutkan ya. Minha alal ya. Jadi maksudnya di Al-Kisai itu di atas huruf ya tadi sudah. Wa Abu Amrin alal kaf. Abu Amrin di atas huruf kaf. Wa ghairuhum qad hamala, dan selain keduanya itu berada di waikaan di huruf nunnya. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian wa waqafu bilami nahwi mali. Ada juga yang wakaf di atas huruf lam seperti pada kata mali. Ya, ini di surah Al-Furqan ya, di ayat 7. Kita lihat dulu ayatnya, Al-Furqan ayat ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul mali. Jadi kata penulis bahwasanya di bait ke-7 bahwa mereka wakaf di atas huruf lam pada kalimat wa mali. Nah, jumhur al-qurra apa namanya? Jumhur ya. Sebagian besar di ahli qiraat itu wakaf pada kata mal. Wakaf pada kata mal disebutkan ya. Wa waqafu bilami nahwi mal. Hadzal rasul ma andal mawali. Ya. Jadi sebagian besar jumhur al-qurra, ilmu ahli qiraah, ya, itu membacanya wakaf pada kata mal. Wa qalu mal, wakaf dia berhenti. Hadzal rasulul ya'kulu dan seterusnya.
kecuali dua mawali ya disebutkan tadi, kecuali dua mawali yang telah berlalu yaitu Abu Amrin dan Al-Kisai. Ya, tadi ketika membahas tentang Waika Anna disebutkan Al-Kisai dan Abu Amrin, kecuali keduanya, jadi dua eh, qari ini, kedua imam qiraat ini Abu Amr dan Al-Kisai itu wakafnya pada kata ma, ya, bukan mal, tidak ikut lamnya. Jadi kalau jumhur qurra itu waqalu mal wakaf. Kemudian tidak hadzal rasulu ya'kulu ta'am. Tapi kalau Abu Amrin dan Al-Kisai itu dia berhentinya di ma. Waqalu ma lihadzal rasuli ya'kulu ta'am dan seterusnya. Ya, ini yang membedakan antara ahli qiraat ya. Di kalangan apa namanya? Al-Qurra, imam qiraat. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ini perbedaan-perbedaan di kalangan ahli qiraah, di kalangan qurra ya, imam qiraat yang telah kita sebutkan tadi. Tayyib barakallahu fiik. Kemudian di akhir as-sabiqaini fa'ala ma waqafu wa shibhu dha mithla wa shibha dzal mithali nahwahu kifu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya al-mawali keduanya ini adalah awalnya sebagai maula budak, tetapi keduanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu mereka dengan Al-Qur'an. Jadi ini faidah juga ya, seorang itu ketika memiliki ilmu tentang Al-Qur'an, apa saja ilmu qiraatnya, tajwidnya, ya, tafsirnya, maka ketika seorang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an, ya, maka dia pasti diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Ya. Karena jelas juga di dalam hadis Nabi bahwasanya siapa yang mempelajari, yang lebih utama dari seorang itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an, ya. Wa khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang membaca, yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan tentang wakaf dan ibtida. Ya. Taib. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita. Ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada semua yang kita pelajari, semua ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari itu sebagai hal yang selalu menambah petunjuk untuk kita semua, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.